Selain penembak jitu dan 3 penembak senapan mesin, di depan Leon ada 6 pria dan seorang wanita. Hanya saja wanita itu berambut sangat pendek dan berpakaian sangat netral, sehingga orang yang tidak memperhatikan dengan seksama pasti akan mengira kalau dia adalah laki-laki. Pria yang paling depan mengenakan rompi pelindung kulit. Sosoknya kekar dan sekilas terlihat penuh dengan daya ledak. Di sampingnya ada 4 orang pria dengan penampilan berbeda. Masing-masing memegang miniatur senapan mesin ringan di tangannya dan moncongnya diarahkan kepada Leon. Kemudian ada seorang pria lagi yang mengenakan setelan samurai dan katana di pinggangnya. Sepertinya dia adalah pendekar pedang dari Toei. Yang terakhir adalah wanita yang dicukur kepalanya. Dia bersandar di pilar dan sambil memegang cerutu tebal di mulutnya, dia menatap Leon dengan penuh minat. Tatapannya seperti sedang mengagumi domba yang tambun. Di belakang orang-orang ini terlihat Su Muyu yang diikat ke sofa lusuh dan seorang pria berjas putih sedang membalut luka di lengan Su Muyu. Mulut Su Muyu terbungkus kain kasa sehingga dia tidak bisa berbicara dan matanya yang terbuka penuh dengan ketakutan. Bahkan ketika dia melihat Leon, ekspresi ngeri di matanya tidak berkurang sedikit pun. Leon tidak menjawab pertanyaan pria kekar tadi. Namun dia justru menunjuk ke arah Su Muyu di sofa dan bertanya, apa yang terjadi dengannya? Semua orang tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka kalau Leon akan tertarik untuk bertanya tentang orang lain dalam keadaan seperti ini. Pria berjas putih yang membalut luka Su Muyu berbalik dan menyeringai pada Leon. Jangan khawatir, aku baru saja mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Senyumnya terlihat sangat muram. Leon mengangguk. Huyu sudah mengatakan sebelumnya bahwa militer mengejar ke sini karena mengikuti sinyal pelacak yang ada di badan Su Muyu. Jadi dia pun berkata, "Oh, itu adalah pelacak bukan? Kupikir kau ini agak berlebihan." Semua orang tercengang lagi. Berlebihan. Trik apa yang sedang dimainkan anak ini? Tidakkah anak ini tahu bahwa selama orang-orang yang ada di sini tidak bahagia, mereka hanya perlu menarik pelatuk untuk mengakhiri hidup anak ini? Kemudian Leon mengangguk dengan serius. Baiklah, karena aku sudah datang, itu artinya kau tidak bisa membawanya bersamamu. Semua orang, termasuk beberapa penembak senapan mesin yang menduduki tempat tinggi, serta dewa penembak jitu Rothko, semuanya memandang Leon dengan heran. Orang ini tidak mungkin memiliki masalah otak, bukan? Orang ini hanya manusia biasa yang tidak membawa senjata, dan saat ini sedang dikelilingi oleh para penembak. Beraninya orang ini mengatakan hal seperti itu. Kalau saat ini Rothko menarik pelatuknya dan segera membunuh orang ini, apa yang bisa dilakukan oleh orang ini? Tanpa menunggu, semua orang sadar dari keterkejutan mereka. Leon sudah berkata lagi dengan serius, "Bagaimana kalau kalian semuanya menyerah saja? Kalau kalian memberikannya padaku, aku akan melepaskan kalian." Sebenarnya tujuan utama Leon ke sini adalah untuk menyelamatkan Su Muyu. Jadi dia tidak mau menyusahkan dirinya dengan membunuh orang-orang ini. Dengan demikian, dia bisa menyelesaikan tujuannya dengan hemat waktu dan tenaga. Karena itulah, tadi dia mengatakan hal itu dengan sangat serius. Tapi kalimat yang sangat serius ini terdengar seperti lelucon paling lucu di dunia bagi Gumante dan yang lainnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Yang paling pertama tertawa adalah rubah iblis berambut pendek yang bersandar di pilar sambil merokok cerutu. Sebagai orang terkuat di kelompok elit ini, selain wakil pemimpin Gumante, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah cukup untuk menempati peringkat 10 besar Flame Mercenary Group atau grup tentara bayaran api. Ditambah lagi dengan identitasnya sebagai wanita. Rubah iblis itu selalu menjadi eksistensi yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun di grup tentara bayaran api. Selain melakukan tugas, hal favoritnya adalah berburu semua jenis pria tampan. Dan remaja tampan seperti Leon selalu menjadi mangsa favoritnya.
Ketika tadi dia melihat Leon masuk sendirian, dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Tidak peduli apa yang menjadi tujuan kedatangan anak ini, dia akan meninggalkan anak ini hidup-hidup. Sikap tenang Leon membuatnya semakin menyukai Leon. Menurutnya jarang ada orang yang bisa bersikap begitu tenang dalam situasi seperti ini. Atau mungkin saja Leon memang merupakan pemuda yang baik. Mangsa seperti Leon ini justru lebih merangsang minatnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa selain memiliki ketenangan, Leon juga memiliki kesombongan. Leon sedang dikelilingi oleh begitu banyak orang di sisinya dan bahkan beberapa senjata diarahkan padanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan kalimat seperti itu dengan sikap santainya? Apakah ini adalah lelucon? Sangat jarang rubah iblis melihat pria yang kocak seperti Leon ini. Rubah iblis dengan santai membuang cerutu di tangannya dan menggoda Leon. "Hei pria kecil yang tampan, menurutmu bagaimana kalau kita melakukan sedikit penyesuaian? Aku akan menyerahkan diriku kepadamu dan kau akan membiarkan mereka pergi." Yang lainnya langsung tertawa ketika mendengar ide ini. Menyerahkan rubah iblis kepada anak ini agar mereka bisa pergi lebih dulu, ini merupakan ide yang sangat bagus. Mereka benar-benar penasaran dan ingin tahu berapa lama Leon bisa bertahan di bawah tekanan rubah iblis. Dengan sedikit tertekan, Leon melirik rubah iblis dan berkata, "Hei, aku serius." Rubah iblis memandang Leon dengan ekspresi genit. "Hei, aku juga sangat serius." Kerumunan orang banyak ini juga gembira, seolah-olah mereka sama sekali tidak sedang dalam misi besar, tetapi hanya sedang bermain-main. Komentar demi komentar pun bermunculan dari mulut mereka. "Hei nak, rubah iblis ini memang menyukai pria kecil tampan sepertimu. Setujui saja permintaannya." "Kau beruntung sekali nak, rubah iblis wanita tercantik di kelompok tentara bayaran kami. Hei, jangan bilang kalau pihak militer Long Teng sudah tahu kalau rubah iblis ada di sini. Jadi mereka dengan sengaja mengirim seorang pria kecil yang tampan untuk mengulur-ulur waktu." Mengulur-ulur waktu? Dengan keterampilan rubah iblis, bisakah anak ini bertahan selama 7 detik? Memangnya berapa lama waktu yang bisa ditunda oleh anak ini? Lelucon mereka ini juga merupakan bukti dari keyakinan mutlak mereka pada kekuatan mereka sendiri. Ada sandera di tangan mereka. Jadi mereka sama sekali tidak khawatir tentang serangan kuat dari militer Long Teng. Meskipun saat ini militer Long Teng mengirim master lain untuk menyusup, namun dengan adanya Rothko di sini, mereka benar-benar bisa merasa aman. Memangnya siapa yang bisa menghindari tatapan mata Rothko yang seperti burung elang itu? Dan kalau tidak ada master lain yang datang, berarti hanya anak ini yang tersisa. Bahkan seandainya pun anak ini benar-benar memiliki kekuatan, apa yang dapat dia lakukan dalam menghadapi pengepungan semua orang? Leon menghela nafas panjang saat ini, dan sepertinya dia sangat tidak berdaya. Leon berkata kepada mereka, "Hei, aku menawarkan niat baik. Kenapa kalian malah mengejek niat baikku itu?" Beberapa orang kembali berbicara untuk menjawab pertanyaan Leon. "Hei, rubah iblis juga baik. Kau baru saja mendapatkan penawaran yang bagus darinya." "Benar sekali nak. Untuk menjalankan misi ini, rubah iblis bahkan tidak menyentuh seorang pria pun selama berhari-hari. Kalau kau menerima tawarannya, kau pasti akan sangat bahagia." Terdengar suara tawa dari beberapa orang. Saat ini Leon menghela nafas panjang lagi. "Aku berbicara dengan kalian secara serius, tapi kalian justru sibuk bercanda denganku seperti ini. Wanita seperti itu, yang tidak jelas antara laki-laki atau perempuan, dan juga berwajah jelek, memangnya siapa di antara kalian yang mau dengannya?" Senyum di wajah semua orang langsung membeku. Apa katanya? Wajah rubah iblis seketika berubah menjadi sangat jelek dan dia menjadi sangat marah. Terdengar raungan datang dari mulut rubah iblis. "Tidak ada satu orang pun yang diizinkan menembak."
Seluruh tubuh rubah iblis langsung berubah menjadi bayangan dan dia bergegas menyapu ke arah Leon. Dia ingin menangkap Leon yang sombong dengan tangannya sendiri dan membuat Leon mengalami keputusasaan hingga Leon akan memohon untuk dibunuh saja. Bab 307, ini bukan lelucon. Melihat rubah iblis tiba-tiba bergerak, banyak orang termasuk Gumante menunjukkan senyum main-mainnya. Di dalam kelompok ini, kekuatan rubah iblis berada persis di bawahnya. Gumante tidak berpikir kalau anak laki-laki yang ada di depannya ini akan sanggup menghadapi rubah iblis. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah rubah iblis tidak boleh bermain-main terlalu lama agar mereka tidak menunda waktu untuk menerobos. Kecepatan rubah iblis sangat cepat, dan hampir dalam sekejap mata dia sudah tiba di depan Leon. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Leon. Dengan melihat kecepatan ini saja, samar-samar Leon bisa menebak kalau rubah iblislah yang seorang diri bergegas ke kerumunan dan menculik Su Muyu di depan mata Liu Yufei. Dengan kecepatan seperti itu, kalau hanya mengandalkan kemampuan Liu Yufei dan rekan-rekannya, benar-benar tidak akan ada cara untuk menghadapinya. Namun Leon bukanlah orang-orang Liu Yufei. Jadi dalam menghadapi gerakan secepat kilat ini, dia hanya mundur setengah langkah untuk menghindari genggaman tangan dari rubah iblis. Gumpalan keterkejutan melintas di mata rubah iblis. Seolah-olah dia tidak menyangka kalau Leon akan bisa menghindari pukulannya dengan mudah. Dia hendak memukul mundur bahu Leon, tetapi tiba-tiba dia merasa kalau pergelangan tangannya dicengkram dengan kuat. Mata rubah iblis berkontraksi untuk sementara waktu. Kapan lawannya ini bergerak? Kenapa dia tidak merasakan apa-apa? Apakah orang ini lebih cepat dari dirinya sendiri? Sambil merasa terkejut di dalam hatinya, tangan kanan rubah iblis menyusut karena ingin melepaskan diri dari cengkraman Leon, dan tangan kirinya sudah mencapai ke depan. Pisau belati ekstra tiba-tiba muncul di tangannya, langsung diarahkan untuk menusuk rongga jantung Leon. Rubah iblis sudah menyadari kalau Leon ini pastilah seorang master. Seorang master yang kekuatannya sama sekali tidak di bawahnya. Tidak heran, Leon memiliki keberanian untuk datang sendiri. Terhadap master seperti Leon ini, rubah iblis tidak berani bersikap ceroboh. Dia bahkan tidak berekspektasi kalau pisaunya akan bisa menghabisi lawannya. Selama dia bisa memaksa Leon mundur, itu saja sudah cukup baginya. Lagi pula dia tidak sendirian, ada banyak teman di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat Leon ini, tetap saja saat ini Leon sedang dikelilingi oleh begitu banyak orang. Hanya perlu satu putaran peluru yang memberondong tubuh Leon untuk membuat tulang-tulang Leon menghilang. Pada saat ini, rubah iblis sudah cukup berhati-hati. Kewaspadaannya terhadap Leon langsung dinaikkan ke atas. Tetapi sayangnya dia meremehkan kekuatan Leon. Ketika tangan kirinya baru setengah jalan, dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari pergelangan tangan kanannya. Itu adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dia tolak, bahkan meskipun dia sudah mencoba yang terbaik. Kekuatan itu menjepit pergelangan tangannya dan kemudian memutar. Rubah iblis benar-benar terkejut dan bertanya di dalam hatinya, apakah anak ini berencana untuk memutar pergelangan tanganku? Begitu pikiran seperti itu melintas di hati rubah iblis, dia mendengar suara klik yang tajam, yang diikuti oleh rasa sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Wajah rubah iblis berubah total. Bukan hanya dia, tetapi Gumante dan yang lainnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada saat ini. Ini bukan karena mereka bereaksi lambat, tapi karena Leon dan rubah iblis bertarung terlalu cepat. Mulai dari gerakan rubah iblis yang bergegas ke arah Leon, hingga pergelangan tangan rubah iblis dipelintir oleh Leon, semua itu hanya terjadi dalam sekejap mata. Tanpa menunggu yang lainnya bereaksi, Leon sudah menendang perut bagian bawah rubah iblis, sehingga tubuh rubah iblis terpental ke belakang, dan terbang menuju Gumante, yang tadinya hendak melangkah maju untuk membantu. Gumante tercengang. Awalnya dia mengira kalau Leon akan mengambil kesempatan ini
untuk menyandra rubah iblis. Jadi dia berencana untuk menyelamatkan rubah iblis secara pribadi. Siapa yang menyangka kalau ternyata Leon benar-benar menendang tubuh rubah iblis secara langsung. Meskipun tendangan itu akan meningkatkan kerusakan pada tubuh rubah iblis, tetapi Leon sudah mengukur agar tendangannya itu tidak akan membuat rubah iblis sampai kehilangan nyawanya. Saat ini tiba-tiba Gumante memiliki ide lain. Leon sudah dikepung oleh semua orang di sini. Oleh karena itu, hanya diperlukan satu putaran memberondong dari senjata api untuk membuat Leon mati secara tragis di tempat. Leon memang sangat kuat, tetapi kekuatan senjata api yang mereka miliki juga tidak terlalu buruk, bukan? Begitu Gumante melahirkan ide seperti itu, dia melihat beberapa manik-manik putih muncul di tangan Leon dan menabrak langsung ke sisinya. Wajah Gumante berubah drastis. Dia tidak mengerti apa itu. Tapi secara naluriah dia berseru, "Cepat sembunyi!" Tanpa perlu mengulangi peringatannya sama sekali, beberapa pria di depannya langsung melintas ke samping. Tak satu pun dari manik-manik putih itu mengenai mereka. Semuanya jatuh ke tanah dan membuat suara yang tajam. Lalu kemudian terlihat beberapa asap putih membumbung. Wajah Gumante berubah. Dia tidak tahu apakah asap ini beracun atau tidak. Tapi secara naluriah dia menutupi mulut dan hidungnya. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Tetapi ketika mereka melihat ke depan lagi, asap telah menutupi seluruh pabrik dan Sumuyu masih ada di sana. Gumante dengan segera berseru, "Profesor, bawa sandranya dan pergilah lebih dulu." Gumante akhirnya mengerti kalau Leon ingin memancing mereka. Tidak peduli asap tebal ini mungkin mengandung racun atau tidak, dia membuka mulutnya dan menghembuskan nafas. Lalu segera melepas potongan kain di celananya dan menutupi mulut dan hidungnya dengan potongan kain itu. Dalam sekejap mata, tiba-tiba Gumante mendengar suara teriakan. Suara itu sangat dekat dengannya, hanya beberapa langkah dari sisi kirinya. Gumante berbalik dan menyapukan pandangannya ke arah suara itu, hanya untuk melihat salah satu bawahannya jatuh dengan lubang darah ekstra di lehernya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari leher bawahannya itu. Setelah itu dengan cepat Leon mundur ke belakang. Gumante sangat marah dan hendak mengejar dengan sekuat tenaga. Tetapi kemudian Leon sudah mengangkat senapan mesin ringannya dan mengarahkannya ke arah Gumante. Gumante ketakutan dan dengan cepat melintas ke samping. Setelah tidak ada lagi suara tembakan, Gumante memberanikan diri untuk melihat ke samping, tapi dia tidak bisa menemukan sosok Leon. Ada kabut tebal di sekelilingnya, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan kalau dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan dia juga sama sekali tidak bisa menemukan sosok Leon. Jadi dia hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk mundur dulu. Setidaknya mereka harus keluar dari area pabrik itu. "Semuanya hati-hati, mundur sesuai rencana awal." Namun, begitu Gumante selesai berbicara, dia mendengar bunyi tembakan. Lalu kemudian terdengar beberapa jeritan dan suara benda berat yang menghantam tanah. Dengan pengalamannya, Gumante tahu bahwa penembak senapan mesin yang dia taruh di tempat-tempat tinggi telah mati terbunuh. Terdengar 3 kali suara benda berat yang menghantam tanah. Untuk sementara, Gumante yakin kalau Leon benar-benar telah membunuh 3 orang penembak mesinnya sendiri. Tapi bagaimana Leon bisa melakukannya di bawah asap tebal seperti itu? Memikirkan pandangan santai Leon ketika dia pertama kali masuk ke ruangan ini, hati Gumante terasa dingin. Siapa sebenarnya orang ini? Akan sulit bagi orang biasa untuk mengandalkan ingatan pada pandangan pertama. Bahkan kalaupun Leon tahu lokasi ketiga penembak senapan mesin itu, seharusnya tidak mungkin Leon bisa mengenai target dalam situasi seperti ini. Tetapi dengan fakta yang ada di depannya, mau tidak mau Gumante harus percaya bahwa semua ini benar adanya. Leon jauh lebih menakutkan dari apa yang dia kira. Kalau saja dia tahu tentang hal ini lebih awal, seharusnya dia tidak pernah membiarkan Leon masuk.
Hati Gumante penuh dengan penyesalan, tetapi dia juga mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyesal. Dia harus bergegas keluar dari pabrik ini sesegera mungkin. Selama para sandera masih di tangan mereka, mereka akan memiliki kesempatan. Tetapi pada saat ini, sesosok bayangan bergegas ke arahnya. Gumante tidak ingin banyak bicara. Dengan santai dia mengangkat senjata yang ada di tangannya dan hendak menembak. Tetapi ketika dia melihat bahwa sosok itu adalah salah satu bawahannya, dengan cepat dia meletakkan senjatanya. Baru saja dia ingin berbicara dengan bawahannya itu, tetapi tiba-tiba dia melihat sosok bawahannya itu jatuh ke tanah dan sosok Leon langsung muncul dari belakangnya. Di tangannya Leon sedang memegang senapan mesin ringan berwarna hitam pekat. Melihat Gumante yang ada di dekatnya, Leon pun langsung menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu dan senapan mesin ringan hitam itu mengeluarkan lidah api yang menyilaukan ketika beberapa peluru ditembakkan ke arah Gumante. Mata Gumante berkontraksi untuk sementara waktu. Hampir pada saat Leon menembak, tubuhnya berguling ke samping dengan cepat. Tetapi karena jarak yang begitu dekat dan peluru yang begitu padat, maka meskipun kecepatan Gumante masih sangat cepat, tapi dia tetap terkena peluru. Dua panah darah keluar dari tubuhnya. Hanya saja, Gumante pintar memanfaatkan gulungan kabut ini untuk menghilang dari pandangan Leon. Tubuh Leon bergetar dan dia akan memanfaatkan situasi untuk mengejar. Tapi kemudian, dia mendengar suara raungan Gumante lagi. "Arah jam 3, jarak 7 langkah." Leon tertegun, arah jam 3? Apakah ini berpusat padanya? Jarak 7 langkah ke arah jam 3. Tanpa ragu-ragu, tubuh Leon bergerak secara diam-diam 3 langkah ke arah kiri, hampir bersamaan dengan saat dia pindah, senjata penembak jitu yang menderu terdengar di pabrik. Baru saja, ketika sebelumnya dia menyapu penembak senapan mesin, Leon telah menembak pada posisi penembak jitu sebelumnya dengan posisi yang ada di dalam ingatannya. Tetapi sepertinya tembakan itu tidak mengenai pihak musuh. Jadi ketika sekarang dia mendengar suara tembakan ini, dia segera menilai lokasi tersembunyi baru dari penembak jitu itu. Tetapi dia tidak memanfaatkan ini untuk menembak, melainkan terus membuat langkah berpindah diam-diam seperti hantu. Ketika asap putih pekat ini keluar, di bidang penglihatan Leon sudah ada sosok dewa penembak jitu Rothko. Pada saat ini, Leon sudah bergerak sejauh 3 langkah dan hanya bersembunyi di balik pilar. Seandainya dia menembak barusan, dia bukan hanya tidak akan bisa mengenai Rothko, tetapi juga akan mengekspos posisinya dan memberikan kesempatan kepada pihak musuh untuk menembak. Ketika Leon menemukan Rothko, Rothko juga menemukan Leon. Melihat Leon yang seharusnya berada beberapa meter jauhnya, mendatanginya dalam waktu kurang dari setengah nafas. Mata Rothko menunjukkan ekspresi terkejut. Seberapa cepat sebenarnya orang ini? Karena tidak berani gegabah, Rothko hendak mengangkat pistolnya untuk menembak. Tetapi kemudian dia melihat Leon melemparkan pisau ke arahnya dengan satu tangan. Rothko pun batal mengangkat pisaunya dan berguling ke samping untuk menghindari pisau Leon. Ulang, Rothko pun batal mengangkat pistolnya dan berguling ke samping untuk menghindari pisau Leon. Dan ketika dia ingin mengangkat pistolnya kembali, Leon sudah mendatanginya dan langsung menampar kepala Rothko dengan telapak tangannya. Rothko dikenal sebagai dewa penembakan, dan dia adalah orang yang paling akurat di seluruh grup tentara bayaran api. Tetapi itu tidak berarti kalau kekuatan jarak dekatnya sangat lemah. Menghadapi jurus telapak tangan Leon, Rothko dengan cepat mengangkat senapan sniper di tangannya untuk melawan. Tapi begitu dia mengangkat senapan snipernya, dia merasakan kekuatan besar datang dan mendengar bunyi klik. Dengan suara klik yang tajam itu, senapan sniper yang disesuaikan secara khusus benar-benar ditampar oleh telapak tangan Leon. Rothko kaget. Seberapa kuat sebenarnya telapak tangan ini? Bahkan kalau Gumante sekalipun yang berada di sini dan berusaha sekuat tenaga,
Tidak akan mungkin Gumante bisa menghancurkan senapan sniper yang dibuat khusus ini hanya dengan satu telapak tangan, bukan? Tepat ketika Rothko sangat ingin menjauhkan diri dari Leon, Leon sudah melangkah kembali. Tinju kirinya dengan cepat menghantam jantung Rothko dan sebuah pukulan pun meledak. Rongga dada Rothko hancur di tempat dan seluruh jantungnya juga hancur karena pukulan ini. Seteguk besar darah muncrat ketika dia membuka mulutnya. Rothko pun jatuh lurus ke belakang. Sebelum dia meninggal, matanya terlihat penuh dengan ketakutan. Ini benar-benar bukan karena kekuatan jarak dekatnya yang terlalu lemah, tapi ini benar-benar karena kekuatan Leon yang terlalu kuat. Tubuh Rothko yang tewas jatuh dengan keras ke tanah dan dia sama sekali tidak bernyawa saat ini. Suara ini juga membuat hati Gumante yang berada di tidak jauh dari situ menjadi bergetar. Suara itu seakan datang dari arah tempat persembunyian Rothko. Mungkinkah Rothko juga mengalami kemalangan? Tapi Gumante merasa tidak mendengar suara tembakan sama sekali. Setelah hening beberapa saat, Gumante menggunakan kekuatannya yang kuat untuk bergegas berlari ke arah dari mana suara itu berasal. Tetapi sebelum dia bisa mencapai sumber suara, dia sudah melihat sesosok bayangan datang bergegas dan ternyata itu adalah sosok Leon. Gumante langsung marah, senjata yang ada di tangannya bergetar dan kemudian dia pun mengangkat tangannya, lalu dia menarik pelatuknya ke arah Leon. Peluru yang ditembakkan itu hampir seketika datang ke arah Leon. Gumante melihat kalau peluru itu akan menembus kepala Leon, tetapi kemudian dia melihat sosok Leon bergetar dan ada bayangan ganda. Ternyata peluru itu hanya menembus bayangan Leon. Lalu kemudian sosok Leon telah kembali menjadi satu dan bergerak untuk menerkam dirinya. Wajah Gumante berubah drastis. Kecepatan macam apa ini? Semua ini terasa aneh baginya. Tanpa jeda sedikit pun, dengan panik Gumante menarik pelatuknya dan beberapa peluru yang tersisa langsung membentuk segitiga dan bergerak ke arah Leon. Gumante yakin, tidak peduli seberapa kuat sosok lawannya, dalam menghadapi serangan seperti ini, Leon tidak akan pernah bisa menghindarinya. Dan Leon memang tidak mengelak. Dia bahkan tidak bergerak ke samping. Peluru yang ditembakkan oleh Gumante ke kedua sisi Leon benar-benar tidak menimbulkan ancaman apapun pada Leon. Tetapi peluru yang di tengah masih mengarah ke dahi Leon. Tetapi ketika peluru hendak mengenai dahinya, Leon langsung bergegas dan melemparkan dirinya ke belakang dengan tajam. Tubuhnya masih menghadap ke depan, tetapi kepalanya benar-benar terlempar ke belakang. Peluru Gumante hampir menyerempet pangkal hidungnya. Begitu peluru itu terbang ke atas kepala, tubuh Leon sudah jatuh ke belakang. Namun dengan cepat, dia kembali ke posisi awal dan langsung bergerak ke arah Gumante. Gumante menggelalak. Mata Gumante membelalak kaget. Pada jarak sedekat itu, Leon benar-benar bisa menghindari tembakannya. Seberapa cepat sebenarnya orang ini bereaksi? Dalam keterkejutannya, dia melihat kalau Leon telah melayangkan tinjunya. Gumante tidak berani ceroboh, jadi dia juga mengangkat tinju kirinya dan mengarahkannya ke arah tinju Leon. Karena Leon bergerak dengan sangat cepat dan Gumante gagal membunuhnya dengan peluru, maka dia pun berusaha membunuh Leon dengan tinjunya yang keras itu. Sebagai wakil pemimpin grup tentara bayaran api, kekuatan Gumante adalah salah satu eksistensi paling kuat di seluruh kelompok tentara bayaran. Kekuatannya sebanding dengan beruang yang kejam. Dia percaya bahwa meskipun dia menderita luka tembak kecil barusan, tapi dia tetap bisa menang dalam konfrontasi head-to-head ini. Tapi tepat ketika tinju Gumante hendak bertabrakan dengan tinju Leon, tiba-tiba Leon mengubah tinjunya menjadi genggaman dan meraih tinju Gumante. Gumante ketakutan dan hendak bereaksi, tetapi tangan Leon yang memegang tinjunya sudah menarik tangan Gumante dengan keras. Awalnya Gumante memang mengarahkan seluruh kekuatannya ke depan untuk menerjang Leon.
Jadi ketika Leon menarik tangannya, Gumante bergegas maju tak terkendali dan menerkam Leon. Leon menarik tangan kanannya saat ini dan dia pun menabrak badan Gumante. Gumante tidak tahu kenapa Leon melakukan gerakan ini. Saat ini tubuhnya sudah tidak terkendali. Jadi, ketika dia melihat Leon dengan sengaja melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, cahaya dingin melintas di mata Gumante. Gumante hanya membuka lengannya dan memeluk Leon. Cie, peluk-pelukan. Bab 309, tidak ada penyesalan. Gumante ingin mengambil kesempatan ini untuk memeluk Leon dengan erat. Alamak. Bagi Gumante, tidak peduli trik apa yang ingin dimainkan Leon, namun begitu Leon sudah dikunci olehnya, Leon tidak akan memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tapi Gumante masih meremehkan kecepatan Leon. Jadi, ketika dia sudah setengah jalan memeluk Leon, sebuah pisau lempar telah jatuh ke tangan kiri Leon, dan Leon pun mengangkat tangannya dan menusukkan pisau tersebut tepat ke dalam hati Gumante. Tubuh Gumante membeku, tetapi dia tidak menghentikan gerakan lengannya. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ketika tadi Leon tiba-tiba mendekat, secara alami Gumante tahu bahwa Leon pasti ingin menyerangnya. Tetapi pelindung kulit yang dia gunakan di tubuhnya ini bukanlah pelindung kulit biasa. Ini adalah pelindung kulit yang cukup kuat untuk menahan peluru. Jadi, pisau yang ada di tangan Leon sama sekali tidak bisa menembus pelindung kulit ini. Inilah yang menjadi alasan tadi kenapa Gumante bisa begitu berani dan yakin ketika akan bertabrakan dengan Leon. Sekarang perhitungan Leon telah gagal dan ini adalah saat yang tepat bagi Gumante untuk melancarkan serangan balik. Melihat ekspresi terkejut di wajah Leon, Gumante tertawa kejam. Wah, sepertinya sekarang kau akan mati. Kemudian dengan kedua tangannya, dia memeluk Leon erat-erat dan dia hendak mencekik Leon dengan seluruh kekuatannya. Namun secara tiba-tiba Leon membanting kepalanya ke pangkal hidung Gumante. Gumante selalu merasa kalau kekuatan fisiknya telah mencapai batas orang biasa. Dan dengan kekuatan ototnya, bahkan kalaupun dia terkena peluru, dia tidak akan mati. Tetapi dia tidak pernah berpikir kalau kepala Leon ternyata lebih keras daripada kepalanya sendiri. Hantaman yang keras tadi langsung menghancurkan pangkal tulang hidung Gumante, dan rasa sakit yang parah membuat kepalanya terasa pusing seketika. Tanpa sadar, tubuh Gumante pun oleng ke belakang. Gumante akhirnya mengendurkan pelukannya dari Leon. Tapi sepertinya Leon sama sekali tidak terpengaruh. Pisau lempar lainnya jatuh ke tangan kanannya. Lalu dia pun mengangkat tangannya dan langsung menusukkannya ke arah dagu Gumante. Tubuh Gumante kaku. Tangan Leon yang memegang pisau ditarik ke bawah, dan pisau tajam itu langsung memotong dagu Gumante dan memotong tenggorokannya. Sejumlah besar darah merah cerah menyembur keluar dan mengenai seluruh tubuh Leon. Mata Gumante menunjukkan ekspresi putus asa dan ngeri. Dia masih tidak mengerti kenapa pemuda ini yang jelas-jelas seorang master kelas 1 bisa menggunakan trik murahan ini untuk memukul kepalanya. Yang lebih membuatnya merasa penuh kebencian adalah bagaimana kepala Leon bisa lebih keras daripada kepalanya sendiri. Wakil pimpinan resimen tentara bayaran api, ahli teratas dari resimen, akhirnya jatuh ke tanah. Sebelum Gumante meninggal, dia melihat cahaya pedang yang menusuk dari belakang badan Leon. Itu adalah pedang dari pendekar pedang Dong Ying, yaitu Miyamoto. Gumante tersenyum. Sebagai tentara bayaran, dia sudah lama mengesampingkan soal hidup dan mati. Meskipun dia adalah wakil pimpinan grup tentara bayaran api, namun sudah sejak lama dia sudah siap untuk mati. Tapi senyum Gumante dengan cepat membeku, hanya karena anak laki-laki di depannya ini tiba-tiba meraih lengannya lagi dan menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya yang jatuh tanpa sadar berputar dan benar-benar menukar posisi tubuhnya. Tebasan cepat dari pedang Miyamoto langsung menebas punggungnya. Kesadaran Gumante berangsur-angsur menghilang. Hanya sebelum dia benar-benar menghilang,
Dia melihat sosok Leon telah mundur setengah langkah dan Leon mengangkat tangan kanannya dengan tajam dan menampar kepalanya dengan jurus telapak tangan. Gumante tidak tahu apa-apa tentang trik jurus telapak tangan Leon. Dia hanya bisa samar-samar mendengar suara klik di belakangnya, dan ketika dia jatuh ke tanah, dia melihat tubuhnya terkulai dan dari kepalanya mengalir darah merah yang segar. Ini adalah detik terakhir Gumante. Kekuatan tempur Leon jauh di luar imajinasinya. Master super seperti Leon ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani olehnya. Dia sudah tamat. Namun, dalam adegan kacau ini, satu-satunya harapan Gumante sekarang adalah Profesor telah meninggalkan pabrik bersama Sumuyu. Karena selama Sandra masih ada di tangan mereka, mereka akan selalu memiliki kesempatan. Profesor yang dimaksud adalah pria yang tadi mengenakan jas putih. Pada saat tadi Leon bergerak, bahkan tanpa menunggu Gumante memberi perintah, profesor itu sudah memotong tali di tubuh Sumuyu dan membawa Sumuyu ke arah belakang pabrik. Karena posisinya yang jauh dari Leon, maka sebelum kabut asap tadi hilang, dia sudah bergegas ke belakang bersama Sandra dan tiba di tempat di mana mereka bersiap untuk menerobos. Ini adalah hutan yang sangat besar, jadi meskipun militer Long Teng mengirim pasukan untuk datang, tidak mungkin bagi pihak militer untuk memblokir seluruh hutan. Jadi sesuai dengan rencana awal mereka, selama pelacak berhasil dikeluarkan dari badan Sumuyu, mereka akan menerobos dari arah ini. Namun siapa sangka, hanya karena keberadaan seorang remaja, maka dialah satu-satunya orang dari tentara bayaran api yang pada akhirnya bisa kabur. Profesor itu sedikit gelisah. Dia adalah seorang dokter. Meskipun kekuatannya sendiri tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Gumante dan yang lainnya, dia masih jauh lebih buruk. Kalau hanya dia satu-satunya, maka sepertinya akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari hutan ini bersama Sumuyu. Jadi dia berencana untuk menunggu. Dia percaya bahwa meskipun pemuda itu menggunakan asap untuk membingungkan penglihatan semua orang, tidak akan sulit untuk menerobos dengan kekuatan Gumante dan yang lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat. Tepat ketika dia hampir tak mampu lagi menanggung kegelisahan ini dan hendak membawa Sumuyu pergi lebih dulu, terdengar langkah kaki di depannya. Hati profesor menegang. Sambil menggenggam Sumuyu, dia memegang pistol dan mengarahkannya ke arah suara itu. Dia tidak tahu apakah yang datang itu adalah temannya atau bukan. Segera, sesosok muncul di bidang penglihatan profesor dan profesor menghela nafas lega. Pistol yang ada di tangannya juga diturunkan dan dia berkata, "Rubah iblis, bagaimana dengan yang lainnya?" Ternyata orang yang datang adalah rubah iblis yang terluka parah. Rubah iblis menggelengkan kepalanya, dan ketika dia memikirkan kekuatan tempur menakutkan yang ditampilkan Leon, matanya penuh dengan ketakutan. "Entahlah, tapi yang pasti keadaannya tidak baik, jadi kita harus pergi dulu." Menurutnya, kecepatan, refleks, kekuatan, dan bahkan teknik pertempuran Leon jauh melebihi miliknya dan yang lainnya. Rubah iblis benar-benar tidak bisa memahami bagaimana seorang remaja yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Melihat tatapan bingung di mata rubah iblis, profesor juga mengerti bahwa situasi di pabrik pasti sangat krisis dan mereka berdua benar-benar tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Jadi dia pun berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Profesor mengelurkan tangannya untuk meraih Sumuyu. Lalu dia berbalik dan hendak melarikan diri. Tetapi sesosok bayangan yang entah kapan datang muncul di depannya dan mata profesor pun berkontraksi. Melihat keduanya yang panik, Leon tersenyum ringan. "Kalian berdua, ini adalah akhir dari permainan." Profesor dan rubah iblis sama-sama tercengang. Akhir dari permainan? Ini adalah tugas terpenting untuk mereka berdua.
namun anak ini benar-benar memperlakukannya sebagai permainan. Mungkinkah ini seperti permainan tikus dan kucing di mata anak ini? Profesor merasa marah, tetapi kemarahan itu tidak membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia segera mengangkat pistol di tangannya. Dia tidak membidik Leon, tetapi bersiap untuk menembak kepala Su Muyu. Profesor jelas mengerti bahwa kalau Leon bisa muncul di belakangnya secara diam-diam, maka itu berarti Gumante dan yang lainnya pasti sudah mati. Dan master yang bisa membunuh Gumante dan yang lainnya jelas bukan sesuatu yang dia dan rubah iblis bisa tangani. Apalagi pada saat ini rubah iblis sedang terluka. Keuntungan terbesar mereka adalah karena mereka memiliki Sandra di tangan mereka. Ide profesor ini memang bagus, tapi sayangnya keterampilannya jelas tidak sebanding dengan ide-idenya. Ketika pistol di tangannya baru saja diangkat setengah, sebuah pisau lempar telah dilemparkan ke arahnya dan langsung menembus telapak tangannya yang sedang memegang pistol. Profesor itu bahkan tidak punya waktu untuk sekedar berteriak karena sosok Leon sudah mendatanginya. Profesor kemudian merasakan sakit di perut bagian bawahnya dan seluruh tubuhnya terhempas karena dipukul oleh Leon. Pistol profesor sendiri juga sudah jatuh ke tangan Leon, dan pada saat ini Leon mengangkat tangannya untuk menembak kepala profesor. Profesor yang masih berada di udara hanya bisa menyaksikan peluru menghilang di kepalanya dan kemudian dia sama sekali tidak bernyawa. Di sisi lain, ketika tadi rubah iblis melihat Leon muncul, dia tidak melangkah maju untuk membantu, tetapi malah berlari, berbalik dan berlari. Tetapi ketika dia baru saja menyelesaikan beberapa langkah, dia mendengar suara tembakan. Secara naluriah dia melintas ke samping. Namun ketika dia menghindar, dia tiba-tiba tersadar kalau Leon ternyata tidak membidiknya. Akhirnya dia pun melihat ke belakang dan menemukan kalau pistol yang ada di tangan Leon sedang mengarah kepadanya. Rubah iblis terkejut. Saat dia akan bereaksi, Leon sudah menarik pelatuknya. Rubah iblis bisa menghindari peluru pertama dengan seluruh kekuatannya. Tetapi bahunya terkena tembakan peluru yang kedua. Kekuatan peluru yang kuat itu membuat tubuhnya seketika terbang mundur. Dan sebelum dia bisa mendarat, suara tembakan sudah terdengar lagi. Hati rubah iblis tenggelam ke dasar, dan dia tahu kalau dia juga akan mengikuti jejak profesor. Permainan ini benar-benar berakhir. Tubuh rubah iblis dan tubuh profesor jatuh ke tanah satu demi satu. Dengan santai Leon membuang senjata yang ada di tangannya, lalu dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang Su Muyu untuk membantu Su Muyu berdiri. Su Muyu tiba-tiba mendengar suara lembut Leon yang berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Di telinganya, suara lembut itu seolah membawanya keluar dari mimpi buruknya dan memasuki mimpi yang hangat dan aman. Sejak saat dia diculik oleh rubah iblis, dia merasa kalau dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang sepertinya tidak akan pernah bangun lagi. Pada saat itu dia sangat menyesali kenapa dia tidak mendengarkan pendapat Leon sejak awal. Seandainya saja Leon yang mengantarnya pulang, dia tidak akan mungkin ditangkap oleh orang-orang ini. Sejak dibawa ke pabrik yang ditinggalkannya ini, Su Muyu terus-menerus merasa gelisah. Terutama ketika pihak lain membuka lengannya dan mengeluarkan pelacak yang dipasang ayahnya di tubuhnya. Saat itu Su Muyu tahu kalau dia sudah selesai. Dia pasti akan dibawa ke tempat di mana orang biasa tidak akan bisa menemukannya dan menjadi alat tawar-menawar yang akan digunakan oleh orang-orang ini untuk mengancam ayahnya. Namun pada saat ini, ternyata Leon muncul lagi. Seketika hati Su Muyu penuh harapan lagi. Tetapi ketika dia melihat Leon datang sendirian, dia masih merasa sedikit khawatir. Terutama ketika dia dibawa keluar dari pabrik oleh profesor. Dia bukan hanya mengkhawatirkan masa depannya, tetapi dia juga mengkhawatirkan keselamatan Leon. Namun saat ini, ketika dia dirangkul oleh Leon,
Hati gugup Sumuyu benar-benar merasa rileks. Leon benar-benar menyelamatkan dirinya. Dengan adanya Leon di sampingnya, dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Sumuyu merasa lega sekaligus bahagia. Ketika Sumuyu melihat bagian samping dari wajah Leon, sudut mulut Sumuyu naik sedikit. Dia ingin mengatakan sesuatu pada Leon, setidaknya sekedar ucapan terima kasih. Tetapi tiba-tiba dia merasakan kelemahan di tubuhnya. Rasa kelelahan yang tak terkatakan melandanya, dan dia pun langsung tidak sadarkan diri. Leon sedikit tertegun, lalu dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Sumuyu. Leon merasa lega setelah memeriksa sekilas keadaan Sumuyu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu memegang Sumuyu di bahunya dan berjalan ke depan. Sementara itu pada saat ini, orang-orang yang ada di bangunan kecil markas saling menuduh dan melemparkan kesalahan. Ketika tadi mereka melihat asap yang keluar dari pabrik, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Liu Tianxing adalah orang pertama yang mendengus dingin. Anak itu pasti hanya ingin bermain-main. Kalau dia sudah berhasil masuk ke sana, seharusnya dia berusaha untuk mengulur waktu sedikit lebih lama. Memangnya apa susahnya bertahan sedikit lebih lama lagi? Sepertinya Liu Tianxing benar-benar lupa kalau tadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi orang-orang yang ada di pabrik itu. Meskipun Huyu juga sedikit khawatir tentang keberhasilan atau kegagalan Leon, namun Leon adalah orang yang dia undang. Jadi ketika dia melihat Liu Tianxing menyalahkan Leon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Penatua Liu, Tuan Wood masuk untuk menyelamatkan orang, bukan untuk bermain-main. Liu Tianxing mendengus dingin. Menyelamatkan orang? Bahkan aku saja tidak bisa menyelamatkan Sumuyu. Lalu bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak perlu mengulurkan harapan. Dia pasti sudah mati sekarang. Liu Yufei juga ikut menambahkan. Kekuatan kakek ketiga yang begitu kuat saja tidak bisa menyelamatkan Sumuyu. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya sendirian? Sekarang pihak musuh pasti tidak akan menunggu lebih lama lagi dan akan segera melarikan diri. Liu Yufei sudah memberitahu para master grup Liu Men dan para master itu akan segera tiba. Tetapi karena kegagalan Leon ini, bagaimana kalau pihak lain memilih untuk melarikan diri saat ini? Begitu orang-orang itu melarikan diri, semua yang telah mereka lakukan akan menjadi sia-sia. Saat ini Liu Hu mendengus dingin. Sayang sekali, anak itu akhirnya mati juga. Liu Hu benar-benar membenci Leon. Awalnya dia berpikir kalau Leon akan memberi dirinya dan yang lainnya sedikit lebih banyak waktu untuk menerobos sambil menunggu para master grup Liu Men tiba. Sementara itu, mengenai apakah Leon akan tetap hidup atau mati, Liu Hu sama sekali tidak peduli. Tapi siapa yang menduga kalau baru sebentar saja Leon masuk ke dalam pabrik, namun Leon sudah memiliki konflik dengan pihak musuh. Tentu saja ini merusak rencana mereka selanjutnya. Jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Huyu mengerutkan keningnya. Dia juga mengkhawatirkan Leon. Tetapi sekarang situasinya tidak diketahui. Bukankah seharusnya mereka mendiskusikan bagaimana mereka harus mengambil tindakan dengan memanfaatkan kesempatan ini? Kenapa mereka justru terus-menerus menyalahkan Leon di sini? Pada saat ini, tembakan di pabrik benar-benar berhenti dan suasana sekitar menjadi sunyi. Liu Tianxing mendengus dingin. Sudah berakhir. Anak itu pasti sudah mati. Kita tidak bisa hanya duduk diam. Kita harus segera mengirim seseorang untuk masuk. Selain itu, kita harus memblokir pabrik sepenuhnya dan kita tidak boleh membiarkan pihak musuh menguasai Sandra. Liu Hu juga tahu bahwa masalah ini mendesak dan mereka memang tidak boleh membiarkan pihak musuh melarikan diri dari pabrik. Jadi dia pun berkata, "Oke, aku akan segera mengaturnya." Tiba-tiba mereka mendengar seruan dari pengintai. "Sudah keluar!" Liu Hu yang hendak pergi dan memberi perintah tercengang dan bertanya, "Ada apa?" Pengintai itu menjawab,
sandranya sudah keluar. Liu Hu terkejut. Apa? Liu Hu yang terkejut dengan cepat bergegas dan meraih teropong pengintai untuk melihat. Ketika dia melihat kalau Su Muyu benar-benar dipapah oleh Leon di bahunya dan keluar dengan sikap angkuh, dia pun tercengang. Bab 311, Kebijaksanaan dan Kekejaman. Liu Tianxing yang ada di samping bertanya, "Ada apa?" Liu Hu sangat terkejut sehingga dia menjawab dengan sedikit tergagap. Dia menyelamatkan Sandra." Liu Tianxing berkata dengan santai, hampir tanpa berpikir. "Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin." Dia bergegas maju dan melihat ke arah pabrik, hanya untuk menemukan kalau sosok Leon telah muncul di bidang penglihatannya. Dan saat ini Leon sedang membawa Su Muyu dengan gaya angkuhnya. Liu Tianxing terkejut, mulutnya terbuka lebar, matanya juga melebar, dan dia menatap Leon yang sedang berjalan dengan tatapan tidak percaya. Ekspresinya itu bahkan lebih mengejutkan daripada melihat invasi alien. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Leon bisa menyelamatkan Su Muyu di hadapan senjata api pihak lain. Menurut perkiraannya, bahkan meskipun para master grup Liamen datang ke sini, dia tidak sepenuhnya yakin kalau mereka bisa dengan mudah memenangkan pertarungan. Tetapi sekarang, Leon bisa menyelamatkan para sandera dengan mudah seperti ini. Meskipun fakta ada di depannya, namun Liu Tianxing masih bergumam tidak percaya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Yang paling bahagia adalah Huyu yang saat ini berkata, "Apanya yang tidak mungkin? Lihat saja, Sandra telah diselamatkan." Su Muyu mengalami kecelakaan akibat ketidakmampuan dari orang-orang Liumen. Namun orang-orang Liumen bukan hanya tidak berhasil menyelamatkan Su Muyu, tetapi juga secara belak-belakan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Su Muyu. Akibatnya, ketika Leon bisa menyelamatkan Su Muyu, hal ini menjadi tamparan yang luar biasa di wajah grup Liumen. Yang lebih penting lagi, Leon diundang ke sini oleh Huyu. Dan sekarang Leon berhasil menyelamatkan Su Muyu. Sudah tentu pujian ini harus dihitung untuknya juga. Pada saat ini, Liu Yufei yang juga terkejut melihat sedikit kejanggalan karena Su Muyu yang digendong di bahu Leon terlihat tidak bereaksi sedikit pun. Dengan cepat dia bertanya, "Ada apa dengan Su Muyu? Kenapa dia tidak bergerak sama sekali?" Huyu tertegun. "Apa?" Dia melihat ke arah Su Muyu dan hatinya tiba-tiba merasa dingin. Mungkinkah Su Muyu sudah meninggal? Jika itu masalahnya, apa gunanya semua ini? Liu Tianxing tiba-tiba mendengus dingin. Anak muda itu terlalu lancang ingin menyelamatkan orang. Dia pikir itu adalah misi yang mudah. Kalau sudah seperti ini, apa gunanya menyelamatkan orang yang sudah mati? Liu Hu tidak berbicara, tetapi hatinya terasa bergejolak. Su Muyu mengalami kecelakaan, dan dia yang paling bertanggung jawab untuk kejadian itu. Tetapi sekarang, karena kecerobohan anak muda yang diundang oleh Huyu ini, sehingga menyebabkan kematian Su Muyu. Meskipun dia juga bertanggung jawab, namun setidaknya pihak Huyu juga akan bertanggung jawab. Jadi mereka akan bertanggung jawab secara bersama-sama. Hal ini membuat Liu Hu merasa sedikit lebih baik. Hanya dalam beberapa detik, Leon yang sedang memapah Su Muyu sudah tiba di depan mereka semua. Ketika dia melihat ekspresi yang berbeda dari setiap orang, dia bertanya dengan keheranan, "Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian semua memasang ekspresi seperti itu?" Liu Yufei mendengus marah dan ada air mata samar mengalir di matanya. "Kau masih memiliki wajah untuk bertanya? Kau sudah membunuh Muyu." Liu Yufei memang sangat membenci Leon. Tetapi dia juga sangat tidak ingin Su Muyu mengalami kecelakaan seperti ini. Liu Hu juga ikut memarahi. "Pria muda ini terlalu sombong. Sekarang Su Muyu akhirnya pergi seperti ini. Aku ingin tahu bagaimana kau akan menjelaskannya." Huyu tidak berbicara. Dia hanya menatap Leon dengan gugup.
Tetapi kemudian dia melihat senyum tipis mekar di wajah Leon, dan Leon pun berkata, "Dengan adanya aku di sampingnya, bagaimana mungkin Sumuyu bisa mendapatkan kecelakaan? Dia hanya terlalu gugup, jadi dia pingsan." Begitu kata-kata itu diucapkan, hampir secara naluriah Liu Tianxing berseru, "Itu tidak mungkin!" Liu Tianxing sama sekali tidak percaya kalau Leon bisa menyelamatkan Sumuyu. Jadi, ketika tadi dia melihat Sumuyu dipapah oleh Leon dan tidak bereaksi sama sekali, dia yakin 100% kalau Sumuyu pasti telah meninggal. Tapi sekarang Leon memberitahunya kalau Sumuyu hanya pingsan. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini? Saat ini Leon mencibir. "Kenapa? Kau benar-benar ingin Sumuyu mati, bukan?" Liu Tianxing terdiam beberapa saat. Tentu saja dia tidak ingin Sumuyu mengalami kecelakaan. Dia hanya tidak percaya kalau Leon bisa menyelamatkan Sumuyu. Hanya saja dari tadi dia sudah berulang kali mengatakan kalau Sumuyu pasti sudah meninggal. Jadi bagaimana sekarang dia harus menjelaskannya? Liu Hu membuka mulutnya saat ini. Tidak ada seorang pun dari yang hadir di tempat ini yang menginginkan hal buruk terjadi pada Sumuyu. Penatua Liu hanya tidak percaya kalau kau bisa menyelamatkan Sumuyu. Liu Tianxing bereaksi tepat waktu dengan cepat berbicara. "Itu benar. Aku pribadi telah mempelajari kekuatan orang-orang di sana. Mereka memiliki senjata berat. Jadi bagaimana kau bisa menyelamatkan Sumuyu? Apakah kau berkonspirasi dengan mereka?" Liu Tianxing bahkan melemparkan tuduhan keji kepada Leon. Namun sebagai balasannya, Leon malah mengejek. Imajinasi si idiot ini memang cukup kaya. Liu Tianxing menjadi sangat marah. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menegur, namun Leon sudah melanjutkan. "Konspirasi macam apa yang bisa aku lakukan dengan sekelompok orang mati?" Liu Tianxing, Liu Hu, Liu Yufei dan bahkan Huyu semuanya terkejut dan secara serempak berseru, "Sekelompok orang mati?" Leon mencibir, "Ya, semuanya sudah dibunuh olehku. Kalau tidak percaya, kalian bisa mengirim seseorang untuk memeriksanya." Wajah Liu Tianxing berubah total, termasuk Liu Yufei. Mereka berdua telah bertarung dengan sekelompok orang itu. Jadi mereka tahu lebih baik daripada siapapun mengenai bagaimana kekuatan orang-orang itu. Bahkan kalaupun pihak musuh tidak memiliki senjata berat, tetap saja Liu Tianxing tidak memiliki keyakinan sedikit pun kalau dia bisa membunuh sekelompok orang itu. Tapi sekarang Leon telah melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Hu langsung memberikan instruksi kepada beberapa orangnya untuk pergi dan memeriksa. Dan sesaat kemudian, Liu Hu mendapat laporan kalau orang-orang yang ada di dalam pabrik itu semuanya memang sudah mati. Liu Hu terkejut dan dia menatap Liu Tianxing dengan sedikit tatapan kosong. Baru saja Liu Tianxing secara pribadi mencoba untuk bergerak, tetapi kemudian Liu Tianxing melarikan diri karena tidak mampu. Namun sekarang, anak ini bukan hanya menyelamatkan Sumuyu, tetapi juga membunuh semua orang di dalamnya. Apakah mungkin kekuatan anak ini telah jauh melampaui Liu Tianxing? Kalau benar demikian, seberapa kuat sebenarnya kekuatan anak ini? Liu Tianxing mendengus jijik saat ini. Ternyata kau menggunakan cara keji untuk membunuh mereka semua." Liu Tianxing juga mendengar laporan prajurit tadi dan mengetahui kalau Leon telah menggunakan asap untuk menciptakan kekacauan, sehingga Leon bisa menyelamatkan Sumuyu. Ketika tadi Liu Tianxing melihat Liu Hu menatapnya dengan sedikit keraguan, hatinya merasa marah. Jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Liu Hu bahwa Leon bisa melakukannya bukan karena kemampuan Leon yang lebih kuat daripada dirinya, tetapi karena kemampuan Leon lebih kejam daripada dirinya. Leon hanya tersenyum ringan. Itu disebut dengan mengecoh. Idiot sepertimu pasti tidak akan bisa mengerti. Liu Tianxing sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Anak muda ini benar-benar berani menghina dirinya sendiri.
Sebenarnya, Liu Tianxing juga mengerti kebenarannya. Di hadapan sekelompok orang yang membawa senjata, bagaimana mungkin Leon bisa bertarung secara jujur? Dan kalau dia tidak menciptakan kekacauan dengan cara ini, bagaimana dia bisa menyelamatkan Su Muyu? Hanya saja dia adalah tetua ketiga dari gerbang Liu. Namun dia telah dihina oleh seorang bocah lelaki berulang kali. Tentu saja sangat sulit baginya untuk menerima hinaan itu. Leon sepenuhnya bisa memahami perasaan Liu Tianxing yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Jadi dia hanya mencibir. "Apakah kau dirugikan dengan trik yang kugunakan itu?" Liu Tianxing berkata sambil tersenyum licik. "Kali ini aku memang tidak dirugikan. Tapi haruskah kita menghitung pembunuhan yang kau lakukan terhadap salah satu orangku?" Liu Tianxing sadar kalau keberhasilan Leon menyelamatkan Sandra merupakan prestasi yang besar. Jadi tidak peduli seberapa sarkastiknya dia berbicara, itu tidak akan ada artinya. Kalau dia ingin menjatuhkan Leon, dia harus menggunakan alasan lain. Begitu Liu Hu mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Sebenarnya dia sudah bisa menebak pikiran Liu Tianxing, tetapi dia tidak mau menghentikannya. Dia ingin menggunakan tangan penatua Liu untuk menghancurkan kesombongan Leon. Dan Liu Yufei yang ada di samping juga mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan warna dingin. Dia merasa senang karena Liu Tianxing tidak melupakan masalah ini. Bagi Liu Yufei, kalau dia tidak bisa membunuh Leon untuk melampiaskan amarahnya, setidaknya dia harus memberi Leon pelajaran. Hanya wajah Huyu yang berubah. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menegur Liu Tianxing, tetapi Leon sudah mengejek. "Jadi bagaimana kau ingin menghukumku karena sudah membunuh salah satu orangmu?" Liu Tianxing berkata dengan dingin, "Sederhana saja. Pergilah ke aula spiritual di Xingdong, lalu berlutut dan minta maaf padanya di sana." Tentu saja permintaan ini berlebihan, bahkan sama sekali tidak masuk akal. Baginya, ini hanya alasan untuk mencari gara-gara dengan Leon. Tapi Huyu yang ada di samping sudah gemetar karena marah. Dia tentu tahu mengenai bagaimana Liu Xingdong meninggal dan dia bisa mengatakan kalau itu sama sekali bukan kesalahan Leon. Namun Liu Tianxing benar-benar memfitnah kalau Leon telah membunuh Liu Xingdong dan meminta Leon untuk pergi ke aula spiritualnya dan berlutut untuk mengakui kesalahannya. Ini terlalu berlebihan. Tanpa menunggu Huyu berbicara kembali, Leon sudah mendengus dingin. "Bagaimana kalau aku tidak mau? Tentu saja dia mengerti kalau Liu Tianxing mengatakan ini hanya untuk memilih dirinya sendiri. Tetapi mana mungkin dia mau peduli akan hal itu. Jangankan kematian Liu Xingdong yang memang tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan kalaupun dia benar-benar membunuh Liu Xingdong, dia tidak akan pernah meminta maaf. Menurutnya, orang yang dia bunuh semuanya adalah orang-orang terkutuk. Liu Tianxing mencibir, inilah yang dia inginkan. "Kalau begitu jangan salahkan aku, karena harus mengantarmu ke dunia orang mati." Leon juga mencibir dan matanya bahkan lebih penuh dengan penghinaan. "Orang tua sepertimu ingin membunuhku?" Liu Tianxing mencibir. "Apakah kau benar-benar berpikir karena kau bisa menyelamatkan Su Muyu, maka kau bisa meremehkan orang sesuka hatimu? Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya di atas langit masih ada langit." Kemudian dia melangkah maju dengan tajam dan datang langsung ke Leon, lalu meninju dada Leon. Tinju tak terlihat terkondensasi di tinju Liu Tianxing, dan kekuatan tinju yang menakutkan itu membawa semburan gelombang putih di udara. Merasakan kekuatan tinju yang menakutkan itu, wajah Huyu berubah. Wajah Liu Hu yang berharap Leon akan mendapatkan sedikit pelajaran juga berubah. Bagaimanapun, penyelamatan yang dilakukan oleh Leon bisa dianggap sebagai pencapaian besar kali ini. Kalau Leon benar-benar terbunuh oleh pukulan penatua Liu, dia akan berada dalam masalah besar. Dia hanya berharap penatua Liu akan memberi pelajaran pada Leon, bukan membunuhnya. Hanya saja pada saat ini,
Bahkan kalau dia ingin menghentikan Penatua Liu, rasanya sudah terlambat. Liu Yufei yang ada di samping benar-benar merasa sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ketika dia berpikir kalau pria yang membunuh Liu Xingdong ini akan segera dibunuh oleh Liu Tianxing, hatinya sangat bahagia. Tepat ketika semua orang berpikir kalau Leon akan menderita kerugian besar, mereka melihat Leon melakukan pukulan yang langsung memukul tinju Liu Tianxing. Dengan segera terdengar suara benturan yang sangat keras. Segera setelah itu, semua orang mendengar suara klik yang tajam dan semua orang berpengalaman yang hadir tahu bahwa itu adalah suara tulang yang pecah. Hati Huyu bergetar. Mungkinkah Tuan Wood dikejutkan oleh pukulan Liu Tianxing sampai tulang lengannya patah? Bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada pimpinannya? Saat ini hanya Liu Hu yang sepertinya merasa lega. Dia berpikir hukuman lengan patah itu adalah hukuman yang tepat untuk Leon. Sementara itu Liu Yufei merasa sangat gembira. Dia bahkan mendengus bangga di dalam hatinya. "Nak, sekarang kau sudah tahu betapa kuatnya grup Liumen, bukan? Berani-beraninya kau memukul kakek ketiga. Kau hanya cari mati." Tetapi ekspresi wajah beberapa orang itu tidak bertahan lama karena kemudian mereka melihat tubuh Liu Tianxing bergetar ke belakang. Ternyata Leon sudah melangkah maju dan menendang Liu Tianxing secara langsung. Kemudian terdengar suara hantaman lainnya dan Liu Tianxing tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali karena jantungnya sudah ditendang oleh Leon. Tendangan ini membuat Liu Tianxing terbang ke belakang. Tubuh Liu Tianxing seperti layang-layang yang putus. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Tangan kanannya yang juga telah dihantam secara keras melayang-layang tak beraturan. Huyu terkejut. Dia tahu kalau Leon sangat kuat, tetapi dia juga tahu kalau Liu Tianxing tidak lemah. Sebagai salah satu dari 3 master grup Liumen, Liu Tianxing telah memasuki alam kekuatan batin selama bertahun-tahun, dan di seluruh grup Liumen hanya kekuatan pemilik grup Liumen dan Liu Yidao yang berada di atasnya. Dan Liu Tianxing juga yang menyerang lebih dulu. Tetapi siapa sangka dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa dikejutkan oleh pukulan Leon yang berhasil mematahkan lengannya. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan Tuan Wood ini? Mungkinkah dia sudah mencapai puncak kekuatan internal di usia yang begitu muda? Liu Hu membuka mulutnya lebar-lebar karena ngeri. Mulutnya yang terbuka lebar itu cukup untuk mengisi beberapa telur bebek. Apakah Liu Tianxing benar-benar akan kalah kali ini? Tapi bagaimana ini mungkin? Anak ini baru berusia 20 tahun. Bukankah? Bahkan jika dia mulai berkultivasi dari rahim ibunya, dia tidak mungkin bisa menyakiti Penatua Liu dengan mudah, bukan? Ekspresi Liu Yufei dan Liu Hu serupa. Kejutan di hati mereka saat ini bahkan lebih mengejutkan daripada ketika melihat Leon menyelamatkan Su Muyu dari pabrik. Leon mampu menyelamatkan Su Muyu karena mengandalkan asap yang dikeluarkan. Dalam situasi kacau itu, bahkan dia juga yakin kalau dia bisa menyelamatkan Su Muyu. Dan hanya orang dengan kekuatan rata-rata yang akan menggunakan cara seperti itu. Tapi saat ini, Leon benar-benar mematahkan lengan Penatua Liu dengan satu pukulan. Dan bahkan Leon bisa memukul Penatua Liu dengan satu tendangan. Ini bukan mimpi, bukan? Bab 313, Pikiran Willow. Liu Yufei merasa bahwa dia sedang bermimpi. Dia juga tahu kalau kekuatan Leon tidak buruk. Karena kalau tidak, Leon tidak akan bisa dengan mudah menyelesaikan pria kulit hitam yang membunuh Liu Xingdong dan yang lainnya. Dalam pikirannya, kekuatan penatua ketiga Liu Tianxing sudah menjadi orang terkuat selain pemilik grup Liumen dan master pertama grup Liumen, Liu Yidao. Dalam pemikiran aslinya, paling banyak Leon hanya akan bisa menahan 10 gerakan penatua Liu. Tetapi apa yang terjadi barusan? Leon benar-benar mematahkan lengan Liu Tianxing dan bahkan menendang Liu Tianxing hingga terlempar jauh. Lebih gilanya lagi,
untuk mengalahkan Liu Tianxing, Leon hanya menggunakan satu gerakan. Satu gerakan? Bahkan mimpi buruk yang paling menakutkan pun tidak dapat memiliki pemandangan seperti ini. Namun orang yang paling terkejut di tempat kejadian bukanlah Liu Yufei atau Liu Hu atau Hu Yu, tetapi Liu Tianxing yang ditendang oleh Leon. Sebagai master ketiga grup Liumen, dia selalu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Bahkan meskipun Leon bisa menyelamatkan Sumuyu, menurutnya Leon bisa melakukannya karena mengandalkan efek asap, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Liu Tianxing tidak percaya kalau Leon bisa menjadi lawan tandingnya yang sepadan. Karena itulah, dia mengambil kesempatan untuk memprovokasi Leon agar bisa memberi sedikit pelajaran kepada Leon. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebagai orang pertama yang menyerang, dia benar-benar akan dikalahkan. Di hadapan remaja yang 20 atau 30 tahun lebih muda dari dirinya ini, Liu Tianxing bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kalau bukan karena rasa sakit yang parah di lengan dan dadanya, Liu Tianxing pasti masih merasa sulit untuk percaya kalau semua ini benar. Tepat ketika Liu Tianxing masih terkejut, Leon sudah mencibir padanya. Sekarang kau tahu apa artinya di atas langit masih ada langit, bukan? Liu Tianxing hampir menyemburkan seteguk darah lagi karena marah. Beberapa saat yang lalu, dia adalah orang yang mengatakan hal itu. Tapi sekarang Leon justru mengembalikan kalimat ini kepadanya secara utuh dan membuat Liu Tianxing merasa seolah sedang ditampar wajahnya. Kata-kata ini menyakiti Liu Tianxing, bahkan lebih parah daripada tendangan dan pukulan barusan. Hanya saja pada saat ini, dia memang tidak memiliki kualifikasi untuk membantahnya. Liu Hu dan Liu Yufei juga merasakan seteguk darah tua tersumbat di tenggorokan mereka. Sebenarnya mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi di hadapan Leon yang kuat, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Ada keheningan saat ini, dan sosok arogan Leon berdiri di depan seperti gunung yang perkasa. Pada saat ini, terdengar suara yang dalam memecah kesunyian. Memang masih ada langit di atas langit. Liu Yufei tampak sangat gembira dan berseru, "Ketua Liu!" Liu Hu juga mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menyapa, "Ketua Liu." Bagaimanapun, dia berasal dari grup Liumen dan dia mampu mencapai posisi tinggi saat ini berkat kontribusi grup Liumen. Di hadapan pemilik Liumen, tentu saja dia harus mengungkapkan rasa hormatnya. Liu Tiannan, penguasa grup Liumen, mengangguk dan mendatangi Liu Tianxing dengan wajah muram. Ketika dia melihat lengan dan dua tulang dada Liu Tianxing patah, wajahnya menjadi pucat. Liu Tiannan berbalik dan menatap Leon dengan dingin. "Apakah ini adalah perbuatanmu?" Leon mengangguk dengan acuh tak acuh. "Benar, aku yang melakukannya." Hu Yu di samping sangat gugup, karena dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan Liu Tiannan. Kalau Liu Tiannan benar-benar ingin membalas dendam untuk Liu Tianxing, maka ini pasti akan menjadi masalah besar. Sebagai kepala grup Liumen, kekuatan Liu Tiannan jauh di atas Liu Tianxing. Dan saat ini, Liu Tiannan juga tidak datang sendiri. Ada juga beberapa elit grup Liumen yang ikut serta dengannya. Kalau mereka semua benar-benar bergerak, Leon tidak akan bisa mengalahkan mereka sama sekali, meskipun kekuatan Leon sangat kuat. Namun ternyata Liu Tiannan tidak bergerak, dia hanya mendengus dingin. Aku akan mengingat hal ini dengan baik. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke bawah. Seorang anggota dari grup Liumen datang dengan tandu dan membawa Liu Tianxing keluar dari tempat itu. Liu Hu juga ikut berjalan bersamanya. Melihat Liu Tiannan dan yang lainnya pergi begitu saja, Hu Yu bukan hanya tidak menghela nafas lega, tetapi bergumam, ini akan menjadi masalah besar nantinya. Kalau Liu Tiannan langsung mengambil tindakan, meskipun itu mungkin akan menyebabkan masalah, namun dengan kekuatan yang ditunjukkan Leon barusan,
Bahkan kalaupun Leon harus menderita beberapa kerugian, itu tidak akan menyebabkan bahaya bagi hidupnya. Tetapi sekarang Liu Tiannan pergi dengan meninggalkan sebuah kalimat yang menunjukkan kebencian totalnya terhadap Leon. Sepertinya Liu Tiannan bukan hanya ingin memberi pelajaran pada Leon, tapi juga sangat ingin menyingkirkan Leon. Liu Tiannan, sebagai penguasa grup Liumen, bukan hanya memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki status yang sangat tinggi. Banyak perwira senior daerah militer Shu Barat memiliki latar belakang dari grup Liumen. Bahkan panglima tertinggi wilayah militer pun sangat menghormatinya. Kalau orang berstatus tinggi seperti itu mengingat seseorang, itu sama sekali bukan masalah biasa. Saat Hu Yu begitu mengkhawatirkan Leon, Leon justru bersikap tidak peduli dan berkata dengan santai, "Masalah besar? Memangnya masalah apa yang bisa terjadi? Mungkinkah dia masih ingin berusaha membunuhku?" Melihat tatapan acuh tak acuh Leon, Hu Yu merasa sedikit gemas. Tuan muda yang satu ini sepertinya tidak peduli sama sekali. Apakah dia tidak tahu tentang kekuatan yang dimiliki grup Liumen di militer? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Hu Yu hanya bisa mengingatkan dengan bijaksana, "Tuan Wood, meskipun Liu Tiannan ini tidak bertugas di departemen militer kami, namun panglima tertinggi kami sangat sopan kepadanya. Dan ada banyak perwira di ketentaraan yang berasal dari grup Liumen. Aku khawatir kebenciannya kepadamu itu akan menyebabkan kerugian kepadamu." Leon menepuk bahu Hu Yu dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Hu, kenapa dia membenciku?" Hu Yu tercengang. "Kenapa dia membencimu?" "Tentu saja karena kau melukai penatua ketiga dari grup Liumen dan membuat grup Liumen kehilangan muka." Apakah pertanyaan sederhana seperti itu masih perlu ditanyakan? Namun ketika melihat tatapan serius Leon, Hu Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan benar saja, begitu Hu Yu menemukan kunci masalah ini, Leon sudah berbicara lagi. "Dengar, kalau bukan karena membantumu menyelamatkan Su Muyu, aku tidak akan bisa memiliki dendam dengan grup Liumen. Jadi kalau sekarang mereka ingin membalas dendam padaku, bukankah kau harus mengirim seseorang untuk melindungiku?" Hu Yu tiba-tiba memiliki keinginan untuk muntah darah. Memang benar, Leon memiliki permusuhan dengan grup Liumen itu karena Su Muyu. Kalau dia tidak meminta Leon untuk membantu menyelamatkan Su Muyu, Leon dan grup Liumen tidak akan berhubungan sama sekali. Terutama ketika Su Muyu diculik dari tangan orang-orang grup Liumen, dan orang-orang dari grup Liumen tidak dapat menyelamatkan Su Muyu. Sedangkan Leon berhasil menyelamatkan Su Muyu seorang diri. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi Liumen. Namun pada akhirnya, semua ini karena Hu Yu yang meminta bantuan pada Leon. Pada saat ini, dia dan panglima tertinggi memang seharusnya berada di pihak Leon. Tetapi masalahnya adalah, masakan seorang master hebat seperti Leon benar-benar memintanya mengirim seseorang untuk melindunginya? Apakah itu masuk akal? Di dalam hatinya, Hu Yu bergumam, "Kalau kami benar-benar memiliki seseorang yang dapat melindungimu, apakah menurutmu kami masih membutuhkanmu untuk membantu menyelamatkan Su Muyu?" Melihat ekspresi samar di wajah Leon, Hu Yu menghela nafas di dalam hati. Tentu saja Leon tidak benar-benar membutuhkan mereka untuk melindunginya. Ini hanya semacam ejekan yang dibuat oleh Leon. Pada akhirnya, Hu Yu hanya bisa membuat jaminan. "Masalah ini juga merupakan tanggung jawab kami. Yakinlah Tuan Wood, aku pasti akan memberitahu pimpinan mengenai seluk-beluk seluruh masalah ini. Tidak peduli dengan cara apa grup Liumen ingin bermain, kami pasti tidak akan pernah duduk diam." Leon tersenyum tipis. "Itu bagus. Dengan begitu aku bisa sedikit tenang." Hu Yu hendak mengatakan sesuatu yang sopan, tapi Leon sudah melanjutkan berbicara. "Ya, karena aku sudah membantumu menyelamatkan Sandra, maka sekarang aku akan pulang dulu." Setelah berbicara, dia menuju ke bawah. Hu Yu tiba-tiba sedikit bingung.
Huyu memang telah diselamatkan. Sorry, ralat. Sumuyu memang telah diselamatkan. Tetapi bukankah dia masih terbaring tak sadarkan diri di sini? Apakah Leon akan membiarkannya begitu saja? Dengan cepat Huyu melangkah maju dan meraih tangan Leon untuk menghentikannya dan berkata, "Tuan Wood, kalau kau pergi, lalu apa yang harus dilakukan kepada Sumuyu?" Leon merentangkan tangannya dan berkata dengan sangat polos, "Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tanggung jawabku adalah melindunginya di sekolah." Huyu ingin muntah darah. Menurut perjanjian sebelumnya, keselamatan Sumuyu di sekolah memang menjadi tanggung jawab Leon, dan sepulang sekolah pihak militer akan mengirim personel khusus untuk melindunginya. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab melindungi Sumuyu di militer, semuanya adalah orang-orang dari perusahaan keamanan Phoenix tersembunyi. Dan mereka semua adalah orang-orang dari grup Liumen. Sekarang mereka telah melakukan kesalahan besar dalam melindungi Sumuyu. Dan karena kesalahan itu, pihak atasan pasti akan meminta pertanggungjawaban. Mereka pasti tidak akan pernah menyerahkan Sumuyu kepada perusahaan keamanan Phoenix tersembunyi lagi. Bahkan Liu Yufei juga sadar kalau sekarang sudah bukan tugasnya lagi untuk melindungi Sumuyu. Jadi dia pun pergi dengan penguasa grup Liumen. Sekarang tidak ada lagi orang khusus untuk melindungi keselamatan Sumuyu. Kalau Leon juga pergi seperti ini, apakah dia harus membawa tim tentara untuk melindungi Sumuyu dari dekat? Huyu tidak ingin Sumuyu yang baru saja diselamatkan jatuh ke tangan musuh lagi. Jadi dia pun segera berbicara. "Tuan Wood, apakah menurutmu keselamatan Sumuyu selanjutnya dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu?" Menurut Huyu, Sumuyu hanya bisa benar-benar aman kalau dia mengikuti sisi Leon. Leon juga menatap Huyu dan balas bertanya, "Atas dasar apa aku harus melakukannya?" Awalnya Leon berjanji untuk melindungi Sumuyu demi menghormati permintaan Pak Tua Long. Tetapi bagaimanapun juga, Leon masih memiliki banyak hal-hal lain yang harus dikerjakannya. Bertanggung jawab atas keselamatan Sumuyu selama di sekolah sudah menjadi batas maksimalnya. Karena tidak mungkin dia harus melindungi Sumuyu 24 jam dalam sehari. Huyu juga terdiam beberapa saat. Benar juga, atas dasar apa Leon harus melakukannya? Leon bukanlah personel militer atau pengawal Sumuyu. Kenapa dia harus melindungi Sumuyu 24 jam dalam sehari? Meskipun Sumuyu cantik, tapi apakah seimbang bagi Leon untuk menghabiskan waktu selama 24 jam dengan terus berada di samping seorang wanita cantik? Ini mungkin hal yang luar biasa untuk pria biasa, tetapi bagi Leon, kecantikan Sumuyu sama sekali tidak bisa menariknya. Huyu tahu kalau dia tidak punya alasan untuk meminta Leon melakukan sesuatu. Jadi dia hanya bisa mencoba berdiskusi dengan bijaksana. "Tuan Wood, bagaimana kalau malam ini Sumuyu akan dilindungi olehmu dulu? Mengenai pengaturan selanjutnya, aku akan membuat rencana setelah aku melapor ke Panglima tertinggi." Leon mengerutkan keningnya sambil menatap Sumuyu yang masih pingsan dan kemudian mendesah pelan. "Oke, tapi ingat baik-baik. Besok kau harus memberiku rincian pengaturannya." Bagaimanapun, ayah Sumuyu juga memberikan kontribusi besar bagi negara, dan permintaan yang diajukan oleh Huyu ini masih dalam lingkup kemampuannya. Jadi Leon tidak keberatan melakukan lebih banyak upaya. Huyu mengangguk setuju. "Baiklah, aku berjanji." Leon berkata santai, "Kalau begitu, ayo antar kami kembali dulu." Huyu mengangguk dan menyuruh seseorang untuk membantu Sumuyu berjalan ke bawah bersama Leon. Huyu secara pribadi mengemudikan kendaraan off-road ke arah kota. Pada saat ini, langit di Suzhou sudah gelap. Tetapi untuk delta kematian
yang berada ribuan kilometer jauhnya itu baru menjelang malam. Delta Kematian yang terletak di Asia Selatan Barat Daya Kerajaan Naga adalah salah satu daerah paling kacau di dunia. Luas seluruh delta kematian seukuran provinsi Sisu, tetapi ada lusinan negara besar dan kecil. Kepala negara dari negara-negara ini hampir semuanya boneka yang didukung oleh kekuatan besar, dan wilayah ini, rezim, adalah hal yang paling tidak berarti. Apa yang benar-benar memegang kekuasaan wilayah ini adalah 7 organisasi besar dengan kekuatan yang kuat. Grup Tentara Bayaran Api adalah salah satu dari 7 organisasi ini. Markas besar Tentara Bayaran Api terletak di Flame City, salah satu dari 3 kota besar di Delta Kematian. Ini adalah kota besar dengan populasi jutaan orang. Dengan keberadaan grup Tentara Bayaran Api, kota ini juga memiliki reputasi sebagai kota tentara bayaran. Banyak tentara bayaran atau beberapa veteran dari beberapa negara akan datang ke sini untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bahkan beberapa dengan kekuatan individu yang kuat juga datang ke sini untuk mencampur keberuntungan. Ini juga menyebabkan hampir 1/10 dari jutaan orang yang ada di sini adalah sekelompok maniak pertempuran. Hal ini juga menyebabkan lingkungan keamanan kota yang sangat buruk. Berbagai perkelahian dan insiden yang sering terjadi, ditambah dengan kekurangannya polisi untuk menjaga hukum dan ketertiban, membuat seluruh kota ini menjadi kota yang kejam. Ada lebih dari 100 orang meninggal setiap harinya akibat berbagai perkelahian. Namun, Flame Square di pusat kota ini adalah area teraman di seluruh kota, dan tidak ada yang berani menjadi liar di sini. Itu karena markas besar Tentara Bayaran Api, yaitu Gedung Api, terletak di sini. Pada saat ini, di sebuah kantor besar di lantai atas Gedung Api, pemimpin resimen Tentara Bayaran Api, Gu Terlie, berdiam diri di depan jendela. Dia menghadap ke seluruh kota api. Di bawah cahaya matahari terbenam, seluruh kota dipenuhi dengan lapisan kecemerlangan berwarna darah yang terlihat sangat spektakuler. Biasanya Gu Terlie akan menghabiskan waktunya untuk bermain perempuan. Tapi hari ini, dia sama sekali tidak tertarik dengan perempuan. Itu karena ada berita dari militer Longteng yang membuatnya sangat terkejut. Berita itu sulit diterimanya. Para elit yang pergi ke Longteng untuk menjalankan misi semuanya menderita kekalahan. Bahkan kakak laki-lakinya, Gu Mante, tewas di tempat. Ini membuat Gu Terlie menjadi murka dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Bab 315 mengecohnya. Gu Terlie tidak pernah begitu marah seperti saat ini. Emosinya selalu sangat mudah tersulut, ditambah dengan rambut merahnya, dia selalu memiliki gelar singa api di dunia tentara bayaran. Tetapi sekarang, meskipun sangat marah, dia tetap sangat tenang. Dia harus tenang. Untuk misi ini, pihak lain membayar deposit 200 juta dolar Amerika Serikat, yang mana itu hanya 1/10 dari total pembayaran. Dengan kata lain, kalau misi ini sukses dilakukan, mereka akan dibayar sebanyak 2 miliar dolar Amerika Serikat. 2 miliar dolar. Meskipun tentara bayaran api adalah salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama di dunia, namun bayaran 2 miliar dolar Amerika Serikat jelas merupakan nominal terbesar yang pernah diterima kelompok tentara bayaran mereka. Dengan 2 miliar dolar Amerika Serikat ini, sudah cukup untuk meningkatkan peralatan seluruh kelompok tentara bayaran ke tingkat tertentu pada saat itu. Dia bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan ini untuk memperluas kekuatan kelompok tentara bayaran api, sehingga kekuatan seluruh kelompok tentara bayaran api di Delta Kematian akan ditingkatkan dan masuk 3 besar dari 7 kekuatan utama.
Ini adalah pertempuran yang menentukan bagi seluruh kelompok tentara bayaran api. Untuk memastikan kelancaran operasi misi ini, Guterli mengirim kakak laki-lakinya, wakil pemimpin kelompok tentara bayaran yaitu Gumante, untuk pergi secara pribadi. Gumante bahkan membawa sepertiga dari kekuatan tempur kelas atas dari kelompok tentara bayaran api. Awalnya dia berpikir bahwa kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menyelesaikan tugas. Lagi pula orang yang ingin mereka culik hanyalah putri seorang ilmuwan, bukan kepala militer. Namun siapa sangka kalau hasil akhirnya adalah pemusnahan total tentara bayaran api yang pergi ke sana. Guterli tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menekan amarah dan kengerian di hatinya. Dia berbalik dan melihat ke arah 3 orang lainnya yang ada di kantor. Ada total 4 orang di kantor. Pemimpin resimen Guterli, wakil pemimpin resimen Buffy, kepala penasihat Lin Kyuyu, dan master pertama dari kelompok tentara bayaran Miyamoto Musashi. Buffy adalah orang Thailand yang telah berlatih Muay Thai kuno sejak dia masih kecil. Seluruh tubuhnya sebanding dengan baja, dan kekuatan tempurnya lebih kuat daripada Gumante yang sudah mati. Lin Kyuyu adalah orang Cina, berpenampilan biasa tetapi IQ-nya sangat tinggi. Dia adalah kepala militer dari kelompok tentara bayaran api. Di bawah kepemimpinannya, grup tentara bayaran api telah mengalahkan banyak kelompok tentara bayaran dalam waktu 10 tahun ini dan menjadi 3 kelompok tentara bayaran teratas di dunia. Bagi grup tentara bayaran api, kedudukan Lin Kyuyu bahkan tidak di bawah pemimpin resimen Guterli. Miyamoto Musashi di sisi lain adalah penduduk asli Dongying dan keterampilan pedangnya sangat brilian. Untuk bisa menjadi master nomor 1 di grup tentara bayaran api, kekuatannya tidak perlu diragukan sama sekali. Pendekar pedang yang mati di tangan Leon adalah saudaranya sendiri. Hanya saja, bahkan setelah mengetahui berita kematian saudaranya, wajah Miyamoto Musashi masih tidak mengalami perubahan sedikit pun. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, tatapan Guterli tertuju pada Lin Kyuyu dan dia bertanya, "Katakan padaku, bagaimana hal ini harus diselesaikan?" Tentu saja Guterli masih perlu mengandalkan kebijaksanaan Lin Kyuyu. Lin Kyuyu langsung berkata, "Kalau boleh, aku menyarankan agar kita tidak melanjutkan misi ini." Meskipun Lin Kyuyu tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi kalimat ini telah menyatakan adanya bahaya dari misi ini. Fakta bahwa banyak elit yang dipimpin oleh Gumante benar-benar musnah sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan tentara militer yang melindungi gadis itu. Dalam hal ini, kalau grup tentara bayaran api masih ingin menyelesaikan misi, maka faktor kesulitannya akan jauh meningkat. Bukan orang kaya yang memberikan tugas ini kepada mereka, tetapi CIA dari Republik Amerika Utara. Sekali lagi, ini bukan keberadaan yang bisa mereka provokasi. Republik Amerika Utara adalah negara adidaya dengan kekuatan yang sama dengan negara Longteng. Ketika mereka menerima tugas ini demi bayaran yang tinggi, mereka tahu kalau tidak akan ada jalan kembali. Kalau misi berhasil diselesaikan, mereka bisa mendapatkan 2 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi kalau mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya, Guterli yakin kalau bahwa pihak lain tidak akan memberinya kesempatan untuk mengembalikan deposit. Ini adalah perjuangan antara 2 negara adidaya dan taruhannya sangat besar. Jadi bagaimana bisa pihak lain membiarkan mereka mundur begitu saja? Kalau Guterli benar-benar mundur begitu saja, pihak lain pasti akan menggunakan segala cara untuk menghapus keberadaan seluruh kelompok tentara bayaran. Benar saja, ternyata Lin Kyuyu hanya berhenti sejenak untuk membiarkan beberapa orang memahami situasi mereka
sebelum kemudian melanjutkan berbicara. Tapi masalahnya, kita sudah sampai pada titik ini, dan kita tidak punya jalan untuk kembali. Jadi ideku adalah, kita harus bertarung habis-habisan. Buffy yang sejak tadi hanya diam, mengerutkan keningnya lalu berkata, "Bertarung habis-habisan?" Lin Qiuyu melanjutkan, "Ya, itu dapat menunjukkan kesungguhan sikap kita. Selain itu, aku menyarankan agar kita meminta bantuan tenaga kerja dari mereka." Gu Terli mengerutkan keningnya. Mereka tidak akan mau mengirimkan orang-orangnya. Kalau mereka bisa mengirimkan orang-orang mereka, mereka pasti sudah mengambil tindakan secara pribadi dan tidak perlu repot-repot meminta kita untuk mengambil tindakan. Lin Qiuyu menghela nafas. Jika itu masalahnya, berarti kita hanya bisa mencari bantuan dari master lain. Gu Terli dan Buffy mengerutkan kening mereka pada saat bersamaan. Mereka adalah salah satu kelompok tentara bayaran terbaik di dunia, dan bisnis utama mereka adalah dipercayakan untuk menangani beberapa hal yang tidak mudah. Tapi saat ini Lin Qiuyu ingin mereka meminta bantuan dari master lain. Kalau berita ini menyebar, ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi grup tentara bayaran api. Miyamoto Musashi, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara saat ini. Apakah kita benar-benar sangat membutuhkan bantuan dari master lain? Suaranya dingin dan tanpa emosi sedikit pun. Ini selalu menjadi gayanya, seolah-olah tidak ada yang bisa membuat suasana hatinya berfluktuasi. Ketika dia menanyakan ini, itu bukan karena dia merasa khawatir kalau reputasi grup tentara bayaran api akan terpukul, tetapi lebih kepada karena dia merasa terusik pada keyakinan mutlaknya atas kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa selama dia membuat gerakannya sendiri, mereka sama sekali tidak akan mungkin mengalami kegagalan lagi. Lin Qiuyu hanya meliriknya dan menegaskan kembali sarannya. Tentu saja. Miyamoto Musashi mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak berbicara lagi. Dia adalah orang yang pendiam. Kalau Lin Qiuyu tidak percaya bahwa mereka bisa menyelesaikan hal ini dengan kekuatan mereka bersama, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tahu kalau Lin Qiuyu selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi pengaturan ini hanya untuk membuat mereka lebih aman. Ketika melihat kalau Miyamoto Musashi tidak keberatan, pemimpin resimen Gu Terli bertanya kepada Lin Qiuyu, "Jadi menurutmu, siapa yang pantas untuk kita undang?" Lin Qiuyu mengucapkan dua kata, "Tuan Seribu Wajah." Lah, bukan dua kata, 3 kata jadinya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.